pasti kalian udah nggak sabar kan buat ngerjain soalnya yang udah disiapin. Jadi tanpa banyak panjang lebar lagi, Kak Setiabudi dipersilakan untuk memberikan soal. Oke. Nah, ini buat yang penasaran penanya seperti apa nih, masih di saya sih penanya nih. Nah, seperti ini nanti. Ya, ini pena dari AWS gitu. Ayo, keren Ini loh. lima Siapa yang peserta nggak tercepat mau? ya. 5 peserta tercepat ya. Oke, oke, di sini saya share screen dulu. Sebentar, hang on. Saya pindahkan dulu screen saya ke web browser. Share. Oke. Ya. Oke, nah di sini saya asumsikan teman-teman sudah masuk dulu ya ke hackerrank.com, sudah buat account, masuk ke sini. Nanti di sini itu teman-teman bisa cari atau masuk ke bagian problem solving ya. Bisa masuk ke bagian problem solving di sini. Oh, bukan, ini mah ini ya hasilnya, sorry. Oke. Oh, ini langsung dashboard ya. Oke, di sini verify. Oke. Oke, biar gampang gini aja nih. Nanti teman-teman saya kasih contoh dulu ya mengenai soalnya. Nah, soal pertama yang mau saya contohkan ini nama judul soalnya adalah A Very Big Sum ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari soalnya bisa dari sini A Very Big Sum ya. Ketika teman-teman ketikkan di sini harusnya nanti ada nah ini ya challenges A Very Big Sum. Tinggal diklik aja soalnya. Ini soal contoh ya, kalau ini terlalu mudah ini. Nah, ini soal yang mudahnya. Nanti kalau di HackerRank ini buat teman-teman yang belum pernah membuka HackerRank ini nanti isinya ada banyak sekali contoh soal atau studi kasus. Nah, di sini soalnya ya ada penjelasannya termasuk constraint soalnya seperti apa, sampel input dan expected outputnya seperti apa ya. Nanti teman-teman akan mengerjakan di bagian sini nih, teman-teman. Ya, nanti pastikan karena kita workshop waktu Python, teman-teman pastikan memilih Python sebagai bahasa pemrogramannya. Ya, teman-teman pilih Python 3 di sini. Oke. Nah, di Python 3 itu kan nanti ada ini ya, ada apa? Oke. Nah, di sini sudah dibuatkan juga definisi functionnya, jadi teman-teman nggak perlu buat nama functionnya sendiri. Nah, yang perlu teman-teman lakukan di sini adalah teman-teman pelajari soalnya dan buat implementasinya pada function yang sudah disertakan di sini. Ya, kalau soalnya ini gampang banget sih, teman-teman tinggal return lalu sum dari array-nya aja. Nah, ini. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah memberikan atau memasukkan jawaban teman-teman di sini, ya teman-teman bisa run code-nya ya untuk memastikan apakah dia benar atau tidak ya. Di run. Nah, di sini ada beberapa test cases. Kalau teman-teman sudah bisa melewati test cases ini berarti jawaban yang diberikan oleh teman-teman punya potensi benar. Tetapi untuk memastikan lagi, teman-teman juga bisa submit ke submit code. Ya, kalau teman-teman press submit code, nanti code teman-teman itu akan dites atau diuji cobakan ke semua test cases yang tersedia oleh HackerRank. Ya, nanti akan ada kepastian ya apakah jawaban yang diberikan itu sudah benar atau tidak. Seperti itu. Oke. Nanti kalau memang jawaban teman-teman benar, semua test cases-nya pass di sini. Oke, nanti ada keterangannya di sini. Test cases-nya pass. Jelas ya? Seperti itu ya teman-teman. Nah, hanya saja untuk sesi kita kali ini soalnya bukan soal yang a very big sum, ini soal yang mudah kalau menurut saya. Soal yang akan teman-teman hadapi adalah soal dengan judul birthday cake candles. Ya, jadi soalnya adalah birthday cake candle. Nah ini, oke ini soalnya. Saya bukakan dulu soalnya. Oke, nah kalau teman-teman yang bingung, saya langsung ini aja ya, kasih link soalnya ke sini. Gitu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dulu ya untuk mempermudah proses pengerjaan soal. Pada Python itu ketika kita punya list yang isinya numerik ya atau angka, ada beberapa function yang bisa teman-teman gunakan. Function yang pertama adalah len ya. Len itu berarti untuk menampilkan jumlah atau ukuran dari listnya. Ya, di sini saya tampung nilainya ke dalam list yang saya tampung dalam variabel x ya. Len x dia akan mengembalikan nilai 6 karena jumlah elemennya ada 6.
Lalu ada juga fungsi max. Fungsi max ini untuk mendapatkan nilai tertinggi dari list kita. Lalu ada juga fungsi sum ya untuk menjumlahkan keseluruhan isi bilangan numeriknya. Dalam hal ini adalah 31. Jelas ya di sini teman-teman ya. Oke. Nah, tugas teman-teman di sini adalah ya ada soal, judul soalnya adalah birthday cake candles ya, ada keterangan soalnya di sini. Teman-teman bisa pelajari sampel input dan juga expected outputnya seperti apa, dan teman-teman nanti mengerjakan di bagian ini. Pastikan ya programming language yang digunakan adalah Python 3 di sini. Ya, jadi code yang teman-teman tuliskan itu nanti ada ini. Jelas semuanya? Clear ya? Oke, waktunya dimulai dari sekarang. Silakan. Diinfokan waktu pengerjaannya 30 menit ya teman-teman. Jadi semangat. 30 menit. Kalau teman-teman bisa menerapkan Pythonic yang quite strict ya, teman-teman di sini sebenarnya hanya membutuhkan satu halo. line of code. Tapi nggak harus satu line ya. Kalau memang nggak bisa satu line of code ya jangan dipaksain satu line nantinya. Halo. Wes iki sung ngejak no iki. Ya, bisa dimulai. Iki depan persis iki. Belum. Nanti. Nanti di akhir juga saya akan coba tampilkan ya solusi yang saya miliki ya. Tidak harus diselesaikan dengan cara yang Pythonic ya. Kalau memang teman-teman belum terbiasa dan kesulitan untuk menyelesaikan dengan cara yang Pythonic, nggak harus yang Pythonic dulu. Nanti kalau udah ada yang selesai bisa raise hand ya. Cepet-cepetan ini. Raise hand-nya didiamin terus ya, jangan diturunin. Biar kita sadar juga. Wah, udah ada yang raise hand nih, 2 orang. Wow, sudah 2 ini. Cepet ya. Ayo kita tunggu sampai 5. Jika sudah selesai mengerjakan, bisa langsung raise hand aja ya, biar kita tahu siapa saja yang tercepat.
Untuk yang di chat bisa resen ya, kalau udah selesai itu. Ada nih satu lagi, jadi 3. Mana nih yang lain? Ada nambah lagi itu satu di kolom chat. Yang sudah chat dimohon untuk resen juga ya. Wah, udah 5 nih. Udah 5. 5 tercepat. Berarti 5 tercepat itu Anastasia Averina, Gregorius Alvin, Hendra Bangun, Alman, dan Michael Talah ya. Apakah aku ada salah nyebut nama? Sepertinya tidak. Jadi daripada untuk yang belum orang-orang yang belum selesai ini biar tahu juga kode gimana. Gimana kalau salah satu dari 5 orang ini kita suruh share screen? Iya, present. Biar bisa teman-teman yang lain bisa ikut melihat dan Ini Kak, boleh suruh share screen aja. Mungkin ada dari antara 5 orang ini ada yang mau suka relawan? Siapa yang mau? karena solusinya bisa jadi beda-beda loh. Jadi Iya. Kan code-nya juga bisa beda-beda semuanya. betul. Random aja kali ya kita. Oke, KL bisa dipilih salah satu. Siapa ya? Dari umum nih. Alman. Ayo. Bisa share screen? Apakah Alman orangnya ada? Oh, zoomnya dari HP kak, codingnya di PC. Gimana nih Kak? Kalau kayak gini? Kita ganti orang aja ya. Ya boleh. Gregorius Alvin, bisa? Apakah orangnya ada? Ada. Bisa ditunjukkan hasil kerjanya? Bentar. Udah masuk? Sudah terlihat. Mungkin bisa Oke, dijelaskan kasih kodenya penjelasan. juga? Ya, mungkin ini nggak seefektif itu ya. Jadi sama kayak variabel counter, terus untuk pakai for iterasi i dalam candles itu kan dia bentuknya string kan? List. Karena gitu jika i tadi itu sama dengan nilai maksimum dari match-nya si variabel candles, maka counter tambah 1, diulangi terus, kemudian nanti di return counternya berapa. Kayak gitu. Bagaimana pendapatnya dari Kak Setiabudi? Oke. Belum efisien tapi oke ini. Ini bisa. Belum efisien ya. Berarti masih ada cara yang lebih efisien lagi ya kak ya? Oh, masih ada cara yang lebih efisien. Mungkin salah satu dari 5 orang tadi ada yang punya cara yang lebih efisien? Aku coba. Boleh. Oke, boleh. Share screen.
Mungkin Kak bisa dijelaskan kodenya? Kalau di sini aku pakai function bentar, oke. Pakai function .count ini untuk ya ini fungsinya untuk ini sih, yaitu return number of occurrences gitu sesuai parameter yang dimasukkan. Terus parameternya aku masukin pakai max, pakai function max yang parameternya adalah ini inputan candles ini. Kayak gitu sih. Oke. Nah ini udah kelihatan ini kalau yang experience Python user ini. ini solusi yang sangat-sangat fast ini. Ini sangat-sangat secara komputasi juga sangat-sangat cepat sekali karena sepenuhnya memanfaatkan semua built-in function yang dibawa oleh Python ya. Dan secara komputasinya ini sangat-sangat efisien sekali. Oke. Terima kasih. Good ini, very very good. Mungkin yang lain ada yang mau share juga solusi yang lain. Kayaknya semuanya suruh presentasi aja deh. Iya Mungkin nih, umum ayo dong. nih, Hendra, bangun. Ayo, bangun. Bisa presentasi? Ada orangnya kan? Hendra bangun. Ini nggak ada orangnya. Ya udah lanjut ke Oke, berarti lanjut ke Michael deh, Michael. Bisa share screen? Oke. Ya punya aku pakai konvensional juga sih. Soalnya masih belum terbiasa pakai Python. Ya solusinya sama dengan yang tadi ya, dengan yang pertama berarti ya. Mencari nilai max lalu melakukan iterasi ya. Oke. Iya. Oke sih, oke. Oke. Ada lagi nggak ya ini, yang lain ini? Mungkin yang Zoom lewat HP itu bisa apa ya, kayak nunjukin codingannya, boleh? Gimana? Ini ada dua nih, Alman sama Hendra. Ditunjukin aja gitu. Gimana? Atau enggak kita adain dua lagi deh orang. Ayo siapa mau dua lagi. Yang tercepat. Dua orang yang resannya tercepat. Dan mau nunjukin codingannya. Dapat Ya. door prize-nya. Ayo gimana yang lainnya? Peserta yang lainnya, ayo. Lumayan loh dapat saldo OVO sama dapat pena loh. Kan? Oh, itu ada yang Bagus juga. ada yang resen. Oh, itu ada yang resen. Michael Angelo. Bisa nunjukin codingannya? Udah kelihatan belum, Kak? Udah.
Oh, udah. Oke. Ini caranya masih sama seperti yang tadi ya. Oh, iya, Kak. Oh ini lebih lamban malah ini. Ini kamu nyari nilai maksnya pakai iterasi juga ya berarti ya? Iya, nyari nilai maksnya Oke, dulu oke, terus baru oke. hasilnya. Ya, 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 ya. Ya ini lebih lamban ya, tapi ya it works sih, ya itu bisa sih. Jadi iterasi dari data paling awal sampai data paling akhir mencari nilai terbesarnya, terus Ya, menggunakan baru nilai terbesar jumlah tadi. satu-satu Ya, gitu. ya, ya, ya. I see, I see. Oke, 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 oke. Kak. Ini yang least efficient ya, ini yang paling tidak efisien nih. Tapi it works ya, it's okay, it's okay. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain, ayo dong, share dong. Saya stop share ya, Kak. Oh iya, Ya. Makasih ya Michael. Thank you, Iya, thank you ya. Kak. Ayo satu lagi siapa yang mau? Nanti yang udah share screen bisa chat ke panitia Kiki ya. Private chat juga nggak apa-apa. Lagi satu orang. Apa nggak ada yang tertarik sama door prize-nya nih? Aldo Buku sama Ovo, pulpen. Tena. Wah, enak gak tuh? Ayo lagi satu orang. Jarang-jarang lo dapat saldo OVO. Gak usah spin-spin. Oke, ini Oke, ada ini. Hendra bangun. Nah, Hendra bangun. Codingannya. Bagaimana Kak Setiabudi? Oke, oke. Ini cara yang cukup unik juga nih. Karena yang dilakukan oleh Mas Hendra ini melakukan sorting dulu ya, mengurutkan data dengan menggunakan dot sort. Lalu berikutnya memanfaatkan dot count ya, dengan mengambil indeks terakhir dari yang sudah disorting tadi ya. Ini juga jalan sih ini. Buat seperti ini juga jalan, walaupun tidak terlalu efisien juga ya ini. Karena dot sort sendiri kan melakukan processing sebenarnya. Ya, dia melakukan proses pengurutan gitu. Tapi ini jalan sih, ini jalan. Oke, good. Thank you di sini. Terima kasih untuk share-nya. Oke, mungkin Hendra udah bisa stop share. Oke. Nah di sini saya perlu jelaskan sedikit ya, terutama sekali karena kan ada beberapa yang menggunakan count ya. Jadi in case buat teman-teman yang belum paham mengenai count, saya harus jelaskan juga supaya dapat pemahaman juga terkait count. Hang on. Oke, saya coba jelaskan singkat aja di sini. Oke, count itu digunakan untuk menghitung number of occurrences seperti yang tadi dijelaskan oleh Anastasia ya. Oke, contohnya kayak gini teman-teman. Misalkan saya punya array kayak gini nih. Saya punya list isinya adalah 2, 6, 3, 4, 6, 9, 7. Ya, ini list saya. Ya, list saya ukurannya 7 di sini. Nilai tertingginya 9, kalau dijumlahkan semua totalnya ada 37. Nah, metode count itu digunakan untuk mencari number atau menghitung number of occurrences di dalam suatu list. Ya, contohnya di sini, saya panggil x.count 6. Artinya saya mau mencari tahu berapa sih kemunculan 6 dalam list saya. Jelas di sini ya, karena di dalam list ini terdapat 2 buah angka 6, maka dia menghasilkan nilai 2. Clear ya. Nah, yang dilakukan oleh Anastasia tadi itu sangat efisien. Kenapa? Karena pertama dia mendapatkan dulu nilai max-nya, lalu dia akan gunakan nilai max ini sebagai acuan untuk melakukan counting. Nah, di sini. Oke. Jadi sangat-sangat efisien sekali. Ya, dia atau dengan kata lain dia tuh mencoba mencari tahu ya berapa sih jumlah nilai tertingginya ya, atau berapa banyak nilai tertingginya ya. Jadi pertama-tama nyari nilai tertingginya dulu, lalu dihitung tuh nilai tertingginya itu muncul berapa kali gitu. Clear ya, ini merupakan the most efficient way ya, cara yang paling efisien sebenarnya, paling cepat
dan hanya satu line of code. Nah, kalau cara-cara yang lain ya bisa menggunakan modal seperti ini nih, modal menggunakan counter. Ya. Ini solusi yang pertama. Ya. Nah, selain solusi ini, kita juga bisa memanfaatkan ini. Oh ya, sorry, untuk solusi yang pertama dulu ya. Solusi yang pertama, yang modal kayak gini, ini ada 2 pendekatan nih. Yang pertama adalah menghitung max-nya di luar looping. Atau pendekatan kedua, ya tadi juga sempat ada yang menggunakan pendekatan kedua, menghitung max-nya di dalam looping, seperti ini. Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih efisien, menghitung max-nya di luar looping atau di dalam looping? Mungkin ada yang bisa merespon lewat chat. Lebih efisien yang mana? Yes, di luar. Ya. Kenapa di luar? Karena kalau kita menghitung atau membawa max-nya di dalam, berarti proses max-nya itu akan dipanggil beberapa kali. Jelas, ya max-nya taruh aja di luar. Ya, ini lebih efisien. Jelas ya, agar proses pemanggilan fungsi max-nya tidak dilakukan berkali-kali. Oke, nah solusi kedua ya bisa memanfaatkan list comprehension nantinya. Ya, di sini kita coba panggil dulu nilai max-nya. Ya. Masukkan ke dalam variabel tertinggi di sini, ya, lalu kita panggil list comprehension. Ya, untuk membentuk list baru yang isinya hanya nilai tertinggi. Ya, lalu berikutnya kita tinggal hitung ya ukurannya gitu. Nah, ini solusi yang kedua ya. Tetapi solusi yang paling efisien ya tadi ya pakai count lalu pakai max tadi ya. Combo antara count dengan max seperti yang dipresentasikan oleh Anastasia tadi ya, dengan memanfaatkan ini yang paling efisien, the most efficient one. Oke. Ya, take home message-nya adalah di sini sebenarnya Python itu bisa dimanfaatkan untuk competitive programming ya selama kita tahu nih ya bagaimana cara mengoptimumkan code kita gitu. Ya, selama kita tahu function-function mana saja yang optimum, data structure mana aja yang optimum, ya it's still suitable sebenarnya untuk competitive programming. Gitu. Paling itu dari saya. Terus tadi ada juga yang menanggapi ini ya. Di kuliah diharuskan menggunakan cara konvensional. Iya emang ya. Kalau di perkuliahan atau terutama sekali untuk mata kuliah pemrograman dasar ya. Walaupun teman-teman memahami cara-cara yang supernatural, ya supernatural. Cara-cara yang superior kayak gini ya teman-teman unfortunately tidak boleh menggunakannya di kelas pemrograman dasar ya. Tetapi setelah lewat kelas pemrograman dasar ya bisa dipakai. Jelas ya. Karena di pemrograman dasar memang teman-teman harus belajar pola pikir yang konvensional ya. Oke, gitu. Tapi begitu lewat kelas pemrograman dasar atau ketika teman-teman mengerjakan skripsi atau project ya gunakan yang Pythonic way-nya gitu. Oke, paling itu dari saya. Hopefully teman-teman bisa enjoy dengan sesinya dan bisa menikmati Python juga ya, have fun with Python, ya. Happy Pythoning. Baik, terima kasih atas penjelasan jawabannya ya dari Kak Setiabudi. Dan juga kuucapkan selamat kepada yang tadi sudah share screen dan jawabannya sudah benar ya, karena memenangkan door prize hari ini, yaitu saldo OVO dan juga pena HWS. Selamat ya untuk 5 orang tadi. Jadi, gimana teman-teman? Soal tadi diberikan Kak Setiabudi itu nggak susah banget kan? Karena kalian sudah mengikuti kegiatan dari awal. Nah, karena materi kita ini sudah selesai, saya mewakili rekan-rekan yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada Kak Setiabudi yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk memberikan materi sekaligus mengajari kita untuk menguasai bahasa pemrograman Python dengan lebih baik. Terima kasih ya Kak Setiabudi. Sukses terus Kak. Ya, terima kasih juga saya ucapkan untuk teman-teman panitia ya. Ini suatu kehormatan juga bagi saya dan ya semoga materinya bisa dinikmati dan tidak membosankan ya. Jadi ngapain juga kita ikutan workshop tapi nggak ada gunanya gitu kan ya. Cuma terpaksa gitu. Jadi, hopefully bisa enjoy selama sesi ini, bisa dapat pengetahuan juga dan ya hopefully teman-teman bisa menggunakan Python dengan lebih efisien nantinya. Gitu paling. Ya, happy Pythoning. Oke teman-teman, selanjutnya akan dibagikan link kuesioner. Untuk linknya bisa ditampilin atau enggak dibagi di chat.
Akan kami berikan waktu 10 menit untuk dan ya, dimulai dari sekarang. Blackpink in your area. 보란 듯이 무너졌어. 바닥을 뚫고 저 지하까지. 엊그처럼 잡겠다고 저 높이 두 손을 뻗어봐도 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky. 네 두 눈을 보며 I kiss you bye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이젠 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Your girl need it all and that's 100. 패킷 중에 100 내 몫을 원해. Come on, get some. 난 같지만 어쩔 순 없잖아. What's up? I'm right back. 방금 sweater cock back. Plain drink it hijack. Don't like me, then tell me how you like that. Like that. 더 캄캄한 이곳에 shine like the stars. 그 미소를 띠며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 꼴좋으니까 이제 너희 하나 둘 셋. How you like that? You gon' like that? Da-da-da-da-da-da-da. How you like that? How you like that? Da-da-da-da-da-da-da. Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? Now, look at you, now look at me. Look at you, now look at me. Look at you, now look at me. How you like that? 나에게 이른 채로 추락했던 날 어두운 나날 속에 갇혀 있던 날 그때쯤에 넌 날 끝내야 했어. Look up in the sky, it's a bird, it's a plane. Yeah.
your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear, but after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second, love you everywhere in any moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how, I love you till the last of snow disappears, love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this, now I can't let go. I'm in love with you, and now you know. I like the way you try so hard when you play ball with your friends. I like the way you hit the notes in every song you're shining. I love the little things, like when you're unaware, I catch you steal a glance and smile so perfectly. Though sometimes when life brings me down, you're the cure, my love. In a bad rainy day, you take all the worries away. Love you every minute, every second, love you everywhere in any moment, always and forever. I know I can't quit you, 'cause baby, you're the one. I don't know how, in a world devoid of life, you bring color. In your eyes I see the light, my future, always and forever. I know I can't let you go. I'm in love with you, and now you know. Love you, and now you know. Oke, apa udah semua isi kuesionernya? Udah kali ya. Oke, karena acara dimulai dengan berdoa, alangkah baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara, dimohon peserta untuk on cam bentar ya, karena akan diadakan sesi foto bersama. Untuk Didi,